Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam eh, pembelajaran tentang machine learning. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode clustering yaitu K-means. Ya, setelah beberapa kali materi tentang machine learning, kita membahas fokus kepada supervised machine learning. Pada yang materi sekarang kita akan membahas terkait dengan unsupervised machine learning. Pada pertemuan sekarang saya akan hanya fokus kepada K-means, salah satu metode clustering yang umum digunakan ketika kita sedang meneliti atau mengkaji terkait dengan unsupervised machine learning khususnya untuk clustering. Ya. Kita akan membahas terkait dengan unsupervised. Unsupervised. Ya. Unsupervised machine learning untuk metode yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan metode K-means. Ya, seperti kita tahu bahwa dalam mesin learning sendiri itu ada dua pendekatan, ada yang menggunakan supervised, ada yang menggunakan unsupervised. Di mana untuk unsupervised biasanya dipakai untuk clustering, kemudian dimension reduction ataupun association ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang clustering ya. Sebelum kita mengetahui atau belajar tentang materi K-means, ada baiknya kita harus paham dulu apa itu clustering, apa itu K-means, bagaimana algoritma K-means, dan bagaimana studi kasus dalam penerapan K-means. Clustering. Kalau clustering itu mungkin teman-teman bisa menganalogikan dengan seperti perumahan klaster gitu ya. Biasanya dalam perumahan klaster itu dia punya kemiripan antar rumah-rumah dalam satu klaster. Ya. Sedangkan jika dibandingkan dengan klaster lain, pasti dia ada perbedaan. Ya, sama. Kalau dalam machine learning, ketika kita bicara klaster, berarti adalah klaster itu adalah sekumpulan data atau objek yang memiliki kesamaan, ya, similarity di antara setiap anggota dalam klaster yang sama. Dan dia pasti memiliki ketidaksamaan atau perbedaan dengan data atau objek klaster yang lain. Kemudian, algoritma clustering ini sebenarnya banyak, teman-teman, ya. Ada yang dia clustering berbasis partisi, makanya disebut dengan partition based clustering. Ada K-mean, ada K-medoid, ada K-median, ada fuzzy z-mean, dan lain-lain. Ya, biasanya kalau kita bicara adalah algoritma clustering berbasis partisi ya, berarti kita tinggal mempartisi atau menentukan atau memisahkan antara klaster-klaster masing-masing berdasarkan dengan karakteristiknya. Kemudian, jenis yang kedua ada algoritma clustering yang disebut dengan hierarchical clustering. Clustering dengan pendekatan hierarki ya. Kita pernah belajar tentang dendrogram ya. Jadi seperti hierarki gitu ya, hierarki di mana untuk algoritma clustering yang menganut konsep hierarchical clustering ada aglomeratif dan divisifit ya. Kemudian yang ketiga adalah density based clustering. Ya, contohnya adalah di Basecamp. Ya, kalau density based berarti dia berdasarkan clustering berdasarkan tingkat kepadatan atau densitas. Ya. Kemudian, apa sebenarnya K-means clustering gitu ya? K-means ini adalah salah satu algoritma unsupervised ya, yang fungsinya adalah bagaimana dia akan memisahkan data yang satu, grup yang satu dengan grup yang lain tanpa label di dalamnya. Ya, makanya kenapa kami ini termasuk dalam unsupervised.
Karena Kamin ini dia bisa digunakan untuk melakukan clustering, ya, clustering pada beberapa data pada dataset yang dia tidak memiliki label. Di mana untuk tulisan K atau simbolik K dalam Kamin itu dia menentukan atau menyatakan jumlah dari klaster yang akan kita buat. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita punya sekumpulan dataset yang dia tidak punya label, ya. Kemudian kita mau pisah menjadi K cluster. Itu adalah fungsi dari Kamin clustering. Di mana untuk nilai K ini teman-teman bisa menentukan, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tergantung dari kebutuhan kita. Kita mau memisahkan data itu menjadi berapa cluster. Tetapi memang parameter K ini menjadi salah satu parameter penentu. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau K-nya kecil atau sedikit. Bagaimana kalau K-nya banyak. Seperti itu ya. Kemudian, tadi saya katakan, kalau kita bicara Kamin clustering, berarti kita ingin memisahkan data-data menjadi grup-grup yang berbeda gitu ya. Grup-grup yang berbeda dari data yang dia tidak memiliki label. Ya. Sehingga tadi saya katakan, kalau kita menyebutnya adalah cluster, berarti data ataupun objek dalam satu cluster dia pasti memiliki kesamaan. Ya. Kesamaan ini dari mana? Kesamaan ini nanti akan kita lihat dari kesamaan masing-masing anggota. Tinggal kita nanti melihat apa indikator dikatakan sama. Biasanya kalau kita bicara di cluster, ada titik lokasi yang dia menjadi pusat cluster, gitu ya. Kalau di istilah di clustering itu disebut dengan centroid, titik pusatnya. Makanya untuk Kamin ini sering juga dia termasuk dalam centroid based algorithm. Jadi setiap anggota data anggota itu dia akan dikaitkan atau dihitung kesamaannya dengan pusatnya, jaraknya, ya, jarak antar antar sebuah data dengan pusat eh, klasternya akan dilihat atau dihitung jaraknya. Semakin dia dekat dengan pusat sentroidnya atau pusat klasternya, maka dia kemungkinan besar dia adalah anggota klaster tersebut. Ya, seperti itu. Jadi nanti setiap data akan kita lihat dia jaraknya berapa dengan pusat datanya, pusat klasternya gitu ya. Kemudian kalau dalam clustering sifatnya adalah iteratif. Jadi pusat data atau pusat klaster ini dia dapat berubah, teman-teman. Ya, dapat berubah. Ya, dapat berubah. Nanti misalkan di sini nih, ya di sini. Ketika nanti kita lakukan pengolahan atau perhitungan jarak, bisa saja nanti dia bergeser. Nanti dihitung lagi jaraknya, ya. Sampai nanti ditemui kondisi bahwa tidak ada lagi perpindahan klaster, ya. Ketika tidak ada lagi perpindahan klaster, berarti itulah hasil clustering yang final, yang terakhir. Seperti itu. Contohnya ya, bagaimana cara kerja Kamin. Misalkan di sebelah kiri ini adalah diagram sebelum kita melakukan Kamin. Ada sebaran data set gitu ya, ada sebaran data set. Sebaran data set. Nah, kita akan melakukan Kamin. Maka kita bisa membentuk misalkan K-nya 3, klasternya 3. Maka kita bisa membedakan seperti ini. Ya. Itu untuk cara kerja Kamin. Ya. Lalu bagaimana tahapan dari Kamin sendiri, algoritma Kamin gitu ya. Ada beberapa tahapan gitu ya, ada beberapa tahapan dari algoritma Kamin. Yang pertama adalah kita menentukan dulu berapa jumlah klaster. Ya. Berapa nilai K-nya ini? K-nya bisa 2, bisa 3, terserah gitu. Kita menentukan. Ya, misalkan K-nya kita isi menjadi 2, misalkan 2 klaster. Berarti kita pilih dulu tentukan bahwa K sama dengan 2. Habis itu kita menentukan nilai sentroid awal.
titik klaster awal, titik pusat klaster awal itu kita lakukan secara random, acak saja dari data set input yang kita miliki. Ya. Habis itu kita menghitung setiap data point dalam dataset jaraknya dengan jaraknya dengan sentroidnya. Ya. Kemudian kita hitung lagi untuk setiap data point sampai semuanya. Kemudian kita hitung varian atau rata-rata dari jarak tersebut. Untuk apa? Untuk menentukan tempat sentroid baru. Kalau sudah ditentukan sentroid barunya, nanti teman-teman melakukan perhitungan iterasinya sampai nanti tidak ada lagi perpindahan sentroid, ya, tidak ada perpindahan cluster. Ya, nah, contoh nih misalkan, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara cluster, ak- di dalam cluster yang sama, ya, di dalam cluster yang sama, dia harus memiliki tingkat similarity atau kesamaan yang tinggi dalam cluster yang sama. Ya. Artinya kalau di dalam cluster itu tingkat kesamaannya tinggi, maksimal, tetapi tingkat ketidaksamaannya harus rendah. Tapi kalau antar cluster, ya, misalkan cluster 2 dan cluster 3, maka dia harus kesamaannya berbeda antar cluster ya. Dan untuk ketidaksamanya harus maksimal. Artinya apa? Harus benar-benar pisah gitu ya antara cluster satu dengan cluster yang lain. Kemudian, bagaimana cara untuk menghitung similarity? Ya, sama dengan algoritma yang lain yang pernah kita pelajari. Untuk perhitungan similarity kita menggunakan perhitungan jarak. Dan umumnya yang dipakai adalah jarak Euclidean. Ya, jarak Euclidean. Sehingga kita kembali lagi, bagaimana algoritma Kamin seperti itu? Yang pertama, tentukan jumlah klaster tadi ya. Kemudian kita inisialisasi nilai sentral awal setiap klaster secara acak. Kemudian hitung setiap titik data dengan setiap sentroid. Kemudian masukkan setiap titik data ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekat dengan pusat klaster. Jadi kita mengelompokkan nih, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat dengan pusat klaster. Habis itu, untuk setiap klaster, kita menentukan sentroid baru berdasarkan nilai min dari setiap data di dalam klaster. Kalau ini tadi adalah nilai sentroid awal, nanti ketika sudah terbentuk klaster pada iterasi yang pertama, kita akan mencari nilai sentroid baru. Ya, ya. Nanti setelah sentroid baru, kita ulangi lagi langkah 3 sampai 5. Kapan iterasi ini berhenti? Ketika tidak ada lagi perubahan anggota klaster. Ya. Ketika iterasi sudah berhenti, berarti itulah hasil dari clustering yang terakhir. Ya. Nah, bagaimana? Nih, lihat teman-teman. Ini misalkan sentroid awal. Nah, kita lihat di titik hijau ya. Nah, ini yang pertama nih. Ya, dihitung semua titik-titiknya. Nah, kemudian titik hijaunya bergeser karena dia mencari sentroid baru. Nah, kita lihat titik hijau sebagai sentroid dia akan berpindah-pindah ya, mengikuti sampai pada nilai rata-rata dan tidak ada lagi perpindahan. Nah, kita lihat. Ini sudah tidak ada lagi perpindahan klaster ya. Sentroidnya tidak berubah lagi meskipun iterasinya ya. Iterasinya sama gitu ya. Nah, pada saat seperti ini berarti kita sudah mendapatkan 4 klaster. Ya. Inilah cara kerja dari algoritma kami. Sekarang, kita akan mencoba menggunakan sebuah dataset untuk memahami bagaimana algoritma Kamin itu bekerja.
Contohnya, kita punya data pelanggan, ya, data pelanggan dan kita ingin mengelompokkan data pelanggan ini menjadi dua klaster. Ada customer-nya ada 10, kemudian ada fitur ya atau variabel yang akan kita bahas adalah umur dan income. Ya. Data pelanggan ini akan kita petakan ya, kita petakan ya, dengan sumbu X adalah age umur, sumbu Y adalah income. Kita petakan nih masing-masing data sehingga kita akan melihat ada sebaran data pelanggan seperti ini ya. Ada grafik sebaran pelanggan. Nah, kita akan mengelompokkan, melakukan clustering menjadi dua kelompok. Kalau menjadi dua kelompok berarti K sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi adalah tentukan jumlah cluster. Karena kita akan membagi menjadi dua kelompok, berarti kita menggunakan K sama dengan 2. Ada cluster 1 dan cluster 2. Kemudian, langkah yang berikutnya adalah kita menentukan nilai sentroid awal setiap klaster secara acak. Dari mana? Biasanya untuk nilai sentroid awal itu kita ambil dari nilai input pada dataset. Kita pilih aja acak ya. Contohnya, contohnya di sini ada atribut umur dan atribut income. Nah, maka kita membangkitkan nilai atau bilangan acak ya untuk age sama income ya. Misalkan contohnya kita setelah kita melakukan random kita dapatkan sentroid awal adalah C1 41,19 ya. Umur 41 dengan income 19 dan C2 adalah 47,100 ya. Hasil ini kita dapatkan secara acak ya. Kemudian kita petakan ya, kita gambarkan visualisasinya dengan sebaran data yang tadi yang biru ya, dengan kelas pusat sentral 1 dan sentral 2. Kita lihat, di sini dia posisinya di sini ya. Nah, di sini. Ini untuk yang nilai sentroid awal. Langkah berikutnya adalah kita menghitung jarak setiap titik data dengan sentroid. Kita menggunakan jarak Euclidean distance. Ya. Teman-teman ingat lagi untuk Euclidean distance. Kita lihat. Untuk yang customer yang pertama, dengan umur 41, income 19, kita hitung dia jaraknya dengan C1. Ya. 41 dikurangi 41. 41 yang di awal adalah jarak X dari customer 1. Ya. 41 yang kedua adalah centroid dari C1. Ya. Centroid dari C1. Jadi 41 kurangi 41 kuadrat ditambah 19 dikurangi 19 kuadrat. Sama dengan 0. Customer 2. 47 dikurangi 41 ya. Jarak dari sentroid ke 1. Kemudian 100 dikurangi 19 ya. Dikuadratkan hasilnya adalah 81,22. Kita lakukan hal yang sama untuk 10 customer. Ya, kita dapatkan jarak masing-masing data dengan cluster 1. Ya. Sekarang kita akan menghitung juga jarak dari masing-masing data pada cluster 2. Cluster 2 tadi adalah 47,100. Kita masukkan datanya masing-masing. 41 kurangi 47 ya. 41 itu adalah jarak, edge dari customer 1. 47 adalah kelas sentroidnya ya. Sentroidnya adalah 47. Ya, ditambah 19 dikurangi 100. Hasilnya 81,22. Ya. Kita lakukan hal yang sama, langkah yang sama, yaitu menghitung jarak setiap data dengan jarak terhadap sentroid 1 maupun sentroid 2. Kita dapatkan data seperti ini. Ya. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan setiap titik data yang di sini, ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekat dengan sentroid. Misalkan titik data yang pertama untuk customer 1. Ya, jaraknya dengan sentroid 1 adalah 0.
Jaraknya dengan sentra 2 adalah 81,222. Padahal untuk menjadi sebuah anggota klaster kan jaraknya kita cari yang paling terdekat ya. Antara 0 dan 81,22 yang paling dekat adalah 0. Yang paling kecil adalah 0. Makanya untuk data yang pertama dia masuk pada klaster pertama. Ya. Customer yang kedua, titik data yang kedua. Jaraknya dengan C1 81,22. Jaraknya dengan C2 0. Lebih kecil 0. Berarti titik data yang kedua dia masuk pada klaster kedua. Berikutnya, titik data yang ketiga. Titik data yang ketiga. Kita lihat jaraknya dengan klaster 1 38,83. Jaraknya dengan klaster 2 adalah 45,22. Dia lebih dekat pada klaster 1. Maka dia masuk pada klaster 1. Ya. Begitu seterusnya sehingga kita sudah dapatkan klaster untuk setiap titik data berdasarkan jarak terdekatnya dengan sentroid. Ya. Langkah berikutnya kita masukkan tadi ya setiap titik data. Berarti klaster 1 kita lihat tadi klaster 1 berarti ada 1, 3, 4, 7, 9. Klaster 2 ada 2, 5, 6, 8, 10. Ya. Habis itu, kalau sudah, kita kan sudah mendapatkan klaster ya. Nah, dari situ kita cari nilai sentroid baru. Ya, nilai sentroid baru dari setiap klaster. Bagaimana caranya? Sentroid baru itu kita cari berdasarkan rata atau means dari setiap data di dalam klaster. Kita lihat. Nah, sentroid baru untuk yang klaster pertama yang masuk adalah 1, 3, 4, 6, 9. Kita lihat rata-rata 141, 33, 29, 38, 26 ya. Kita lihat rata-rata dari 41, 33, 29, 38, 26. Hasilnya adalah 33,4. Kemudian rata-rata dari income yang termasuk dalam klaster 1. 19, 57, 19, 56, 18. Rata-ratanya adalah 33,8. Sehingga untuk klaster untuk sentroid baru untuk C1 adalah poinnya adalah 33,4, 33,8. Ini adalah nilai sentroid baru untuk C1. Kita lakukan juga untuk nilai sentroid baru untuk klaster 2. Ya, klaster 2 kita lihat. Klaster 2 itu 2, 5, 6, 8, 9. Sama ya. Kita cari rata-rata dari umur. Didapatkan adalah 44,6. Sedangkan dari pendapatan, nilai rata-ratanya didapatkan adalah 122,6. Poin ini menjadi nilai sentroid baru untuk klaster 2. Kalau kita sudah memiliki sentroid baru, maka langkah selanjutnya adalah kita melihat jaraknya. Ya. Tapi sebelum melihat jarak, saya tunjukkan bagaimana pergeseran sentroid ya. Sentroid awal C1 yang semula di sini, dia bergeser menjadi ke sini. C2 yang semula di sini, dia bergeser ke sini. Ya. Kalau sudah, kita hitung lagi nih. Ulangi langkah 3 dan 5 menggunakan sentroid baru. Ya. Nah, kita hitung lagi. Jarak untuk setiap titik data dibandingkan dengan jarak C1 dan jarak ke C2. Ya. Kita lihat lagi yang mana paling minimal. Oh, ini misalkan ya. Untuk data yang pertama, dia tetap klaster 1. Untuk data yang kedua, dia klaster 2 gitu ya. Kita lihat sudah mulai ada pergeseran. Ya, pergeseran klaster. Nah, sehingga kita lihat klasternya bagaimana. Kalau ini sama, hasilnya ini sama, klasternya sama dengan langkah yang tadi, maka kita berhenti. Tetapi kalau ini tidak sama, ini kebetulan tidak sama ya, kita bandingkan yang
Ini ya, klaster satu itu 1, 3, 4, 7, 9 ya. 1, 3, 4, 7, 9. Kita lihat. Nah, klaster satu itu 1, 3, 4. Oh, ternyata 7 yang semula 2, 7 yang semula 2 dia berubah menjadi satu ya. 8 yang semula 2 berubah menjadi satu. 9 tetap ya. Berarti ada pergeseran. Berarti belum sama ya. Karena belum sama, maka kita ulangi lagi langkah ketiga. Kita cari sentroid baru lagi. Sentroid baru dari mana? Nah, ini ya. Ini yang tadi ya. Sentroid baru lagi kita cari rata-ratanya lagi. Kita dapatkan sentroid yang baru 34,83, 38,83 dengan 45,25, 137,25. Sentroid duanya ya. Kita lagi. Nah, sampai kita lihat iterasinya ya, iterasinya sampai selesai. Selesai itu kapan? Selesai itu ketika memang tidak ada lagi perpindahan sentroid. Ya, ketika nilai sentroidnya C1 dan C2-nya itu sama. Ya, di sini kebetulan untuk iterasi keempat sudah selesai karena untuk sentroidnya nanti sama dengan iterasi yang ketiga. Ya. Kemudian, kalau berdasarkan penjelasan tadi, nilai K ini menjadi salah satu faktor yang krusial ya. Kalau kita menentukan nilai K-nya tidak sama, bisa saja hasil analisnya juga berbeda. Ya. Semakin kecil nilai K, semakin kecil nilai K, misalkan K-nya hanya 2, maka proses pembagian klasernya akan menjadi lebih cepat. Ya. Komputasinya jauh lebih cepat karena hanya membagi 2 kelas saja. Tetapi biasanya kalau hanya membagi 2 kelas saja, ketika kita analisisnya menjadi terbatas karena masih ada informasi tersembunyi yang tidak terungkap. Ya. Tetapi kalau kita memilih nilai K-nya terlalu besar, ya, terlalu besar, pasti waktu komputasinya jauh lebih lama, ya, karena dia harus membagi menjadi 10 kelas, ya, 10 klaster. Ya. Kemudian juga analisisnya juga menjadi lebih sulit gitu ya. Karena dengan cluster yang banyak 10, kita untuk menganalisisnya itu menjadi lebih rigid gitu ya, terlalu kompleks seperti itu. Lalu bagaimana kita itu menentukan nilai K yang baik gitu ya? Penentuan nilai K itu yang terbaik apa gitu ya? Kita bisa menggunakan ukuran kualitas klaster itu dengan SSE, dengan DBI, ada Red Index, ada CH Index, ada Dan Index, dan sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa mencari tahu teori tentang beberapa ukuran kualitas klaster ini. Ya. Kemudian, ada juga satu hal yang mungkin bisa menjadi masukan atau ide buat teman-teman, bahwa untuk penentuan nilai K terbaik itu kita bisa menggunakan metode elbow. Elbow itu siku ya teman-teman ya, kayak siku tangan gitu ya. Caranya bagaimana? Untuk mengetahui jumlah klaster yang paling baik dengan cara melihat perbandingan kualitas klaster untuk setiap pilihan nilai K. Ya, kita lihat nih nilai K-nya dari 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita cari semua ya. Kemudian kita lihat bagaimana untuk nilai perubahannya? Kita lihat di sini ya, perubahannya. Ketika dia sudah memiliki perubahan yang signifikan, ya, ini bentuknya seperti siku ya, seperti siku, ini bisa dipakai sebagai eh, pertimbangan untuk memilih jumlah. Nah, ya, kita lihat di sini, yang mulai ada siku di sini ya. Ini 3 nih ya, 3, 4, 5. Ini sudah mulai ada siku nih. Nah, ini bisa dipakai sebagai pertimbangan. Oh, kalau seperti ini berarti nanti untuk jumlah K-nya adalah misalkan 3 atau 4 atau 5. Gitu ya. Penentuan nilai K ini juga menjadi salah satu topik penelitian yang cukup menantang ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa menentukan nilai K untuk kami ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan materi pada kesempatan kali ini adalah
clustering adalah salah satu metode pembelajaran unsupervised, di mana untuk metode clustering sendiri dibagi menjadi tiga ya. Ada yang berbasis partisi, ada yang hierarkical, dan ada density based. Salah satu algoritma clustering yang umum dipakai adalah Kamin, ya. Dia sifatnya adalah iteratif, ya, iteratif. Kemudian untuk algoritma Kamin sendiri jauh lebih efisien kalau kita menggunakan data kecil, bahkan bisa menangani data besar. Kemudian untuk menghasilkan anggota klaster juga lebih mudah gitu ya. Tetapi memang penentuan nilai K sangat berpengaruh dalam algoritma klaster. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga manfaat untuk ilmunya, kemudian mudah dipahami untuk algoritma Kamin, dan pada materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana implementasi Kamin dalam Python. Semoga manfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.